Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak terjadi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Tapi mereka tidak sadar bahwa semua keuntungan nantinya juga akan mereka rasakan. Kini saatnya kembali MUI Jawa Timur bergerak mengajak para jamaah kopdar di luar sana untuk mengingat akan pentingnya memuliakan lingkungan. Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat karena di sore hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat hangat untuk dibicarakan, yaitu ulama memuliakan lingkungan. Nah, pastinya Ida tidak akan sendiri. Sudah kita hadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ada siapa aja? Kita akan kenalan satu persatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini saya boleh duduk dulu ya, izin duduk dulu ya Pak Bisa. Oke, silahkan. Oke, Jawa Kopdar, di sini sudah kita hadirkan 3 narasumber luar biasa. Kita kenalan satu-satu, mungkin dari yang paling ujung sana, yang paling tampan sekali. Masya Allah. Paling senior. Sudah ada paling senior ya, paling senior. Sudah ada Profesor Dr. Haji Suparto Wijoyo SHM HUM selaku Ketua LPLH SDA Jawa Timur. Assalamualaikum Prof Jojo. Salam LPLH itu lupa Ini kita harus kasih tahu nanti ya, apa sih kok ada LPLH, terus SDA itu apa? Nah, itu nanti kita spill ya Jawa Kopdar. Terus di tengah sudah ada Gus kita, yaitu Dr. H.M. Hasan Ubaidillah selaku Sekretaris MUI Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama saya gak diundang di sini. Habis dari mana ini Prof? Dari Dubai terakhir kemarin. Oleh-olehnya mana ini kok gak dikasih oleh-oleh? Oh, oleh-olehnya Iya. ada Doa. unta. Oh, unta, Masya Allah. Kalau doa itu dari Mekah. Oh, dari Iya. Mekah kalau doa. Oke, dan tak lupa di samping Indah sudah ada pengusaha muda Nahdlatul Ulama, yaitu Dr. Kandidat Hendro Puspito. Assalamualaikum Mas Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau ini kayaknya Prof ini habis dari kantor sepertinya. Kalau Gus Ubed ini habis dari Dubai. Lu dari kantor juga. Oh, dari kantor Wih. juga. Ya, nah, kalau ini Mas Hendro habis ngurusin usaha Saya atau? kalau beliau kan habis dari Dubai, kemarin saya habis touring juga dari Himalaya, dari India. Dari Baru sampai makanya masih agak kumus-kumus. Gosong kemarin. Oke, nah begini ya. Jadi sudah kita hadirkan 3 narasumber yang luar biasa ini karena Jamaah Kopdar ini penasaran kalau dari segi ulama memuliakan lingkungan itu yang seperti apa sih? Nah, mungkin kita kenalan dulu dari LPLH. Oke, boleh Prof Jojo. Ya, jadi Jamaah Kopdar, alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam kepemimpinan Hadratus Syekh ya, Romo Kiai Haji Mutawakil Allah ini ada satu divisi khusus yang dibentuk namanya Lembaga Pemuliaan. Ini tidak ada di mana-mana, biasanya perlindungan, undang-undangnya perlindungan. Tapi lebih dari urusan perlindungan, para alim, para ulama, Romo Yai Mutawakil Allah kemudian membuat sebuah keputusan di MUI Jatim adanya Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Yang sekretaris dan bagian ngetik suratnya Gus Ubed. Yang kemudian nunggui itu Mas Hendro. Jadi ini semua Berkaitan dari ya? MUI. Yang mulai yang milenial ada ya toh, yang senior seperti saya ini kan bagian yang lama-lama juga. Kolonial. Dan kenapa ada lembaga ini? Karena kita terpanggil semua bersama para alim, para ulama, para masyayikh, para romo yai itu bahwa lingkungan ini tidak boleh terus-menerus terjadi peristiwa tadi itu. Iya, pencemaran lingkungan, kerusakan. Udara ini harus sehat, air itu harus suci mensucikan, tanah yang ditanami ini juga harus bersih. Maka ada semacam agenda besar bahwa kita ke depan itu harus tetap memuliakan lingkungan.
memuliakan perbuatan kita tidak boleh mendustai lingkungan. Pada lingkungan tidak boleh ada dusta. Ya. Itu kemudian diberi sabda-sabda, fatwa-fatwa oleh Gus Ubed. Kemudian dilaksanakan bagaimana nanti industri yang tidak mencemarkan, pengusaha yang peduli lingkungan. Akhirnya pekan lalu itu sampai ke Kashmir, ke Afgan, ke India, ke Pakistan, diakhiri touringnya itu langsung ke puncak Himalaya. Masya Allah. Pengusaha muda, Top. Mas Hendro. Oke, Top. langsung aja berarti kita langsung todong ke Gus Ubed Oh iya, dulu berarti yang ya. ngasih Bagaimana fatwa. dari MUI Jawa Timur juga melihat bagaimana ulama memuliakan lingkungan ini Gus Ubed. Terlebih dahulu kita harus paham siapakah ulama itu. Yang jelas dalam Al-Quran itu kan dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba yang paling takut pada Allah itu adalah ulama. Jadi ulama itu adalah hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Jadi ya takut mencemari, takut membuat kerusakan, pokoknya paling takut. Sehingga ulama-ulama ini sangat dekat sekali dengan Allah, termasuk ciptaan Allah. Apa itu alam semesta? Alam semesta. Maka Allah kemudian mewariskan alam semesta, lingkungan ini kepada ulama. Dalam Al-Quran dijelaskan, innal arda yarisuha min ibadiyas solihun. Sesungguhnya dunia itu Allah wariskan, percayakan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Maka beliau ini adalah seorang ulama. Masya Allah. Beliau ini seorang ulama muda. Ini karena apa? Hamba yang paling takut kepada Allah adalah Ulama. Maka disinilah ulama memuliakan lingkungan. Karena ulama ini adalah hamba yang sangat takut sekali pada Allah, sehingga sangat berhati-hati. Apalagi lingkungan itu sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika lingkungan kita tercemar, lingkungan kita kotor, lingkungan kita rusak, kita tidak bisa beribadah dengan tenang. Katanya tadi, kerusakan di daratan, di lautan, disebabkan ulah tangan manusia, itu langsung Allah tegaskan dalam Al-Quran. Bahwa zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin. Sesungguhnya tampak nyata kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah tangan manusia. Maka hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah bertugas bagaimana memuliakan lingkungan untuk mencegah kerusakan-kerusakan lebih parah lagi. Sehingga MUI sebagai wadah ulama Indonesia mengamanahkan kepada seorang guru besar, profesor yang luar biasa sebagai ketua lembaga pemuliaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dibantu oleh pengusaha muda yang keren dan luar biasa ini. Oke, itu menarik sekali ya, karena tadi kalau mungkin ada beberapa dari jamaah kopdar yang berpikiran, wah ulama itu hanya orang-orang yang berilmu tinggi, hanya guru-guru besar saja. Tapi ternyata ulama adalah orang yang sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jamaah kopdar, kalau tadi sudah ada sudut pandang dari Profesor Jojo, dari Gus Ubed sudah. Nah, ini dari Mas Hendro, ini selaku dari pengusahanya. Bagaimana dari Mas Hendro ini melihat ulama untuk memuliakan lingkungan, terutama lingkungan hidup? Boleh, silakan Mas Hendro. Baik. Jadi seperti tadi disampaikan dari para Prof Jojo, Prof Jojo dan Gus Ubed. Jadi semua yang dijalankan oleh para pengusaha itu sudah diatur di regulasi pemerintah gitu. Jadi pengusaha ketika mau berdiri maka harus yang pertama dilakukan adalah mengurus perizinan. Legalitasnya harus lengkap, kan begitu. Ketika pengusaha mau mendirikan sebuah pabrik, maka di situ perlengkapan tentang perizinan lingkungan harus lengkap. Harus semuanya di situ yang pastinya tidak boleh mencemari lingkungan, pasti itu kan. Terus yang kedua tidak boleh merusak lingkungan. Dan benefitnya adalah ketika perusahaan itu hadir di tengah masyarakat, maka harus memberikan juga CSR ya, CSR atau bantuan kepada masyarakat sekitar.
Misalkan terjadi contoh, misalkan ada pertambangan kan pasti akan dikeruk ya, dikeruk lah di tambangnya itu. Lah nanti bagaimana supaya untuk reboisasi lagi? Nah itu sudah ada di dalam perizinan itu. Maka saya sebagai pengusaha atau mewakili pengusaha-pengusaha yang masih muda, bahwa kita harus melengkapi perizinan sebagai legalitas, dan tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ada guidance, jangan sampai terjadi kesalahan terhadap lingkungan tadi. Iya, karena kan seperti yang disampaikan Prof, bahwa mencintai lingkungan itu kan sebagai bentuk terhadap kita takut kepada Allah gitu. Jadi semuanya harus top. Nah itu saya nggak pakai peci sendiri ya. Begitu. Jadi kalau dari sudut pandang pengusaha sendiri itu memang harus melengkapi perizinan tadi. Terus mungkin ada lagi? Selain perizinan harus memberikan itu benefitnya. Ketika kita ada profit harus wajib memberikan bantuan terhadap warga sekitar untuk kebutuhan lingkungan. Iya. Jadi reboisasi, terus kegiatan-kegiatan, pokoknya bagaimana lingkungan ini tetap indah gitu aja dan nyaman. Oke, luar biasa. Itu ada di undang-undang. Nah, Jamaah Kopdar, pastinya obrolannya akan menarik sekali ya. Ulama memuliakan lingkungan, lalu bagaimana caranya dan mungkin apa yang bisa kita lakukan mulai hari ini? Oke, Jamaah Kopdar, sebelum kita lanjutkan obrolan kita seputar ulama memuliakan lingkungan, karena sudah ada tamu, nggak afdol rasanya kalau kita tidak menyuguhkan ininya ya. Minumannya dulu. Sebentar sudah saya buatkan ya. Ini kita ambilkan dulu. Makanya kok namanya Kopi Darmo. Kopi ini kok. Aduh. Masya Allah. Kok bisa penuh ini isinya? Aduh. Isinya penuh. Ya kan seperti di rumah sendiri ya. Aduh, Masya Allah. Kok pekat sekali nih ya. Kayak rumah sendiri, kayak anak kecil. Silakan. Masya Allah. Ini masih nunggu azan maghrib karena beliau berdua ini selalu istiqomah kemasannya. Masya Allah, luar biasa. Oke, boleh diminum. Ini aman insya Allah, halal dan thayyib. Masya Allah. Luar biasa. Nanti ya, ini sambil menunggu ini ya azan maghrib. Masya Allah, luar biasa. Oke, Jamaah Kopdar, kita lanjutkan lagi karena tadi sudah penasaran. Ada yang namanya LPLH SDA, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Sumber Daya Alam. Nah, langsung aja kita tanyakan kepada Profesor Jojo. Kira-kira berapa agendanya? Tidak semua orang ini kan paham. Maka lembaga ini terus-menerus kalau bersama dengan Sekolah Pasca Sarjana UNER ada acara Erlangga Forum yang setiap Jumat. Itu tetap juga selalu menyuarakan ini. Kemudian sarasehan, dan insya Allah bulan depan itu juga akan kita gelar sarasehan keadilan dan lingkungan hidup. Ada dua pilihan pondoknya, apakah di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, tempat Romo Yai Mutawakil, ataukah nanti di pondoknya Gus Ubed, Hafizul Mustafa Al-Hasaniyah. Itu tandanya alumni Genggong. Ada Al-Hasaniyahnya. Ada, kan gitu loh. Nah itu menjelaskan pada santri-santri bagaimana hemat air. Pelajaran sederhana toh ini. Wudu iku rek ya gak harus kaya adus ya. Wudu ya secukupnya. Pakai air secukupnya. Mandi ya gitu. Biasanya santri nanti kadung guyon kamar mandi bareng misalnya ya. Sampai banjir ya. Banjir semuanya. Enggak diukur. Kalau di luar negeri pada dimeniti. Mandi enggak boleh lebih dari 3 menit, 4 menit. Karena untuk air, itu untuk air. Nah, ini arah-arah ini kini 4 menit. Oh, bocah sih tahu melebu ini. Ya. Jadi mereka lama. Untuk itu apa? Digunakan yang bagus. Tanam pohon. Loh, kemarin itu saya buktikan sebagai ketua kan harus ngasih contoh. Iya. Pas 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Peringatan Maulid Nabi. Saya tandai dengan tanam pohon. Ada pohon-pohon kelengkeng. Yang sudah berbuah. Alhamdulillah ini sudah ada buah, kemudian kita tanam. Jadi alhamdulillah semua ini memberi contoh, gitu loh. Karena sudah difatwakan. Pokoknya
kata beliau ini, yang bagian dalil kan yang memang secet, bahwa setiap lembar daun, setiap tanaman, setiap tumbuhan itu sesungguhnya bertasbih kepada Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita ini nanam apa mana kelengkeng itu rimbun kan, itu berarti berapa ribu daun satu pohon itu, dan itu melambai dan itu bertasbih. Paling enggak kena diwakili pohonnya. Jadi insya Allah amalnya double-double. Nah pohonnya disumbang pengusaha. Jadi amalnya itu mengalir semua. Yang dalili dapat amal, pengusaha dapat amal. Bedanya kiai karo pengusaha kan ono to. Bedanya sing kopiahan. Nek rambutnya pengusaha cobane di ngono. Wah, rambutnya klimis. Iya, pengusaha. Dan ini pengusaha Nahdlatul Ulama loh ya. Jadi Jamaah Kopdar ini pengusaha Nahdlatul Ulama, peduli lingkungan. Ini tandanya apa? Jangan gengsi jadi santri NU. Betul. Jangan gengsi jadi Jamaah Kopdar. Nonton TV 9 jangan gengsi. Karena apa? Sing tampil lihat. Keren. Syutingnya. Sosok-sosoknya luar biasa. Tinggi, besar, keren, gagah. Iya, cocok menjadi panutan ya. Oke, kita lanjut ini kepada Gus Ubay. Tadi sudah disinggung juga dengan Profesor Jojo bahwa memang memaknai lingkungan itu salah satunya bisa untuk menanam tanaman Langsung sendiri. Mulai dari bertindak diri sendiri aksi. dan bertasbih kepada Allah ternyata Iya, tanaman betul itu. sekali. Makanya kemudian ketika kita menjaga lingkungan itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian itu membuat kerusakan di dunia, maksudnya lingkungan. Karena kita kan hidup di dunia. Ada darat, ada laut. Lingkungan kita ada yang di daratan, ada yang di lautan. Kan begitu, jangan lupa. Karena dengan daratan dan lautan ini kita hidup di sana. Jadi kita tidak memaknai lingkungan itu ya hanya sebatas mikro saja, tapi kan lebih luas lagi dari itu. Maka di sini perintah Allah, janganlah kalian berbuat kerusakan di dunia ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya. Maka keseimbangan ekosistem, keseimbangan lingkungan hidup itu menjadi penting. Maka seorang intelektual muslim yang luar biasa hebat itu menjadikan lingkungan itu sebagai maqasidus syariah yang nomor 6. Setelah hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aql, hifdzun nasal, hifdzul nomor 6 adalah hifdzul bi'ah, yaitu memelihara lingkungan. Maka ketika dia itu menjaga lingkungan, dia otomatis menegakkan maqasidus syariah yang nomor 6. Apa itu maqasidus syariah? Adalah tujuan Allah di dalam menetapkan syariat atau aturan-aturan bagi hambanya. Akhirnya pelajaran Qonun Al-Bi'ah. Qonun Al-Bi'ah. Hukum lingkungan. Luar biasa. Baru sedikit sudah banyak sekali ilmu yang kita dapat ya Jamaah Kopdar. Kita lanjut ini langsung ke pengusahanya. Ini. Dari segi orang mudanya, anak mudanya ini. Kalau dari segi pengusaha sendiri, bagaimana dari Mas Hendro melihat untuk memaknai bahwa lingkungan itu yang seperti ini. Untuk memuliakan lingkungan itu seperti ini loh ternyata. Ya. Jadi seperti ini. Kalau kita lihat bahwa lingkungan ini kan satu harus dijaga, yang kedua kita lihat dari sekitar itu bagaimana masyarakat ini sekarang kan terhadap sampah itu kan memang kepeduliannya masih minim lah, masih minim karena ini menurut data World Bank itu 2020 Indonesia itu nomor 5 ya Prof ya, terbesar untuk tingkat sampahnya. Tingkat sampahnya itu paling terbesar. Nah, tetapi kalau kita dari sisi pengusaha itu mindsetnya berbeda dengan orang umum. Mindsetnya berbeda. Mindset Seperti apa berbeda. Mas Hendro? Biasanya kalau orang lihat ada sampah itu kan musibah gitu. Kalau kotor gitu ya. Kalau pengusaha itu lihat ada peluang gitu. Berarti peluang bisnisnya ada. Berarti kalau lihat sampah itu jadi berkah. Masya Allah. Sekarang ya contoh banyak anak-anak yang muda terutama yang Gen Z ini, Gen Z ini sekarang mereka ini cenderung memang tidak suka untuk bekerja ikut orang. Betul. Lebih senang dia mandiri itu. Mandiri ya. Nah,
banyak teman-teman yang masih muda ini, Gen Z segala macam itu melakukan daur ulang sampah. Sampah-sampah itu mau plastik lah, mau apa, dedaunan itu dibikin, di recycle sehingga menjadi sebuah bentuk karya, yang produk karya yang bisa dijual melalui platform. Nah, sekarang semua kan gampang ya. Sekarang sudah ada IT, ada TikTok lah, ada Tokopedia, ada segala macam. E-commerce yang luar biasa. Itu banyak tas-tas sekarang itu semuanya dari Sampah, ini sampah. limbah sampah. itu yang kecil ya. Itu yang kecil. Tetapi kalau di perusahaan yang besar, contoh di perusahaan yang ada di perusahaan tembaga yang ada di Inggris itu, dari semua limbahnya itu menghasilkan value yang luar biasa. Menjadi limbahnya di perusahaan A menjadi bahan baku perusahaan B. Nah, perusahaan B dapat limbah lagi menjadi perusahaan C. Berarti tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang, sehingga jadi value yang besar, sehingga sampah itu kalau kita usaha pengolahan sampah atau pengolahan limbah itu profitnya unlimited. Nah, coba Kopdar penasaran bagaimana obrolan kita yang berikutnya, karena tema di sore hari ini juga sangat hangat sekali untuk dibicarakan ya. Oke, nah coba Kopdar, tadi kita sudah memiliki pemahaman, oh ternyata memaknai untuk memuliakan lingkungan hidup itu yang seperti ini. Nah sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang MUI Jawa Timur dalam memprogramkan memuliakan lingkungan hidup ini. Pastinya ada arahan juga ya Gus ya dari MUI Jawa Timur sendiri. Oke, iya bagaimana? Lama ini. Iya, malah dari ulama ya. Langsung, iya, malah langsung. MUI ya langsung. Majelis Oke, bagaimana Ulama. Gus Ubed? Majelis Ulama Indonesia itu memiliki tujuan dan fungsi. Apa itu? Pertama, sebagai sodikul hukumah, Apa itu? mitra pemerintah. Oh, mitra Nah, dalam pemerintah. konteks sebagai mitra pemerintah ini, Majelis Ulama Indonesia memberikan masukan-masukan, memberikan pengarahan, memberikan fatwa-fatwa terkait dengan kebijakan, terkait dengan lingkungan. Maka bagaimana Majelis Ulama itu bisa bermitra dengan pemerintah untuk mewujudkan regulasi-regulasi tentang lingkungan yang sesuai dengan syariat atau tujuan syariat tadi untuk hifdzul bi'ah. Selain sebagai sodikul hukumah, Majelis Ulama itu juga mempunyai satu fungsi lagi, apa itu? Khadimul ummah, yaitu pelayan masyarakat, juruladene masyarakat. Maka MUI ini juruladen semua ini, melayani umat dalam bidang semuanya, khususnya terkait dengan bagaimana agar umat ini sadar akan persoalan bagaimana menjalankan syariat yang baik. Menjalankan syariat yang baik diantaranya adalah menjaga lingkungan atau hifdzul bi'ah. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia memiliki perangkat organisasi yang namanya Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang diketuai langsung oleh profesor kondang se-Indonesia bahkan dunia dan akhirat, yaitu Profesor Jojo. Ini makanya. Langsung kita tahu Prof Jojo. Ini sudah di-mention sama Gus Ubed tadi. Sudah disebut ini. Bagaimana ya LPLH SDA-nya ini? Tak beritahu ya, tadi jamaah Kopdar, kalau ya itu senengannya belaset-belaset no. Mulai ini pemuliaan, pemelukan. Itu soalnya apa? Malam Jumat. Malam Jumat. Termasuk pemuliaan. Pemuliaan itu itu. dari setiap makhluk Allah. Iya. Untuk itu lembaga pemuliaan lingkungan hidup ini akhirnya diberi mandat oleh para alim, para ulama, Romo Yai Mutawakil Allah akan menyusun program-program yang harus dilakukan, mulai sosialisasi di pesantren-pesantren. Berapa kali sih Anda tarik nafas per hari? Kita takoni pun. Mungkin ini wis ngitung. Anak guru besar ya. Wis ngitung. Berapa kali per hari manusia itu rata-rata kedip mata? Coba tarik nafas itu urusan oksigen. Iya toh. Uang nek gak iso kedip awakmu, coba dicengkal korek misalnya. Wah, gak kuat. Dan semua itu urusan lingkungan. Untuk itu disosialisasi kebutuhan oksigen kita, kebutuhan udara yang sehat, kebutuhan air rata-rata piro,
semuanya ditelaah di Lembaga Pemuliaan Lingkungan, termasuk punya program untuk perusahaan. Agar perusahaan itu yang sudah disertifikasi halal, itu juga halal secara ekologis. Bukan hanya halal produknya. Misal, ono pabrik, apakah itu pabrik kertas, ya, apakah itu pabrik olah makanan, makanannya semuanya halal. Tapi ternyata dia limbahnya langsung dibuang ke lingkungan. Mencemarkan lingkungan haram. Menurut fatwa para ulama haram. Duh, tapi produknya halal. Nah, MUI dengan Lembaga Pemuliaan Lingkungan ini sedang menyusun bukunya, buku induk untuk modul penilaian apakah industrinya Mas Hendro, perusahaannya Mas Hendro, ini anak muda perusahaan ini puluhan ini, mulai urusan tambang sampai urusan pangan. Amin, pokoknya amin. Nah, sampai pada urusan-urusan kendaraan bermotor. Masya Allah. Pengusaha muda NU sing penting. Amin. Nah, terus itu dinilai bagaimana bahwa industrinya Mas Hendro halal produknya, tersertifikasi, juga halal secara lingkungan, berarti dicek, oh limbah tidak langsung dibuang, tapi diolah dulu. Maka dia akan dapat nanti itu sertifikat dari MUI. Tapi ini modulnya kan sudah jadi, tinggal kita akan sosialisasikan. Dan ini tentu akan ke pesantren-pesantren. Nggak bisa ujuk-ujuk, harus disosialisasi. Iya. Termasuk disosialisasi melalui TV 9. Nah, ini kan pembiayaan MUI. Masya Allah, luar biasa. Matur nuwun, ini pembiayaan MUI. Sinergi kolaborasi. Dengan media, Dengan TV media. 9. TV ini Nahdlatul Ulama. Ini Songo, Wali Songo. Masya Allah. Kalau tadi sinergi dengan media, itu salah satunya dengan TV 9. Nah, salah satu lagi itu Investornya, pengusaha Nahdlatul Ulamanya. Nah, bagaimana dari Mas Hendro melihat, wah ini untuk menjadi support sistemnya MUI Jawa Timur, terutama LPLH-SDA, Mas Hendro. Betul. Ini sebuah terobosan yang luar biasa karena di Indonesia rencana baru ini ya Prof ya. Baru pertama ini. Baru pertama waktu itu udah kita koordinasi dan kita sounding juga dengan beberapa para pengusaha. Itu sangat berkenan sekali. Memang betul. Secara produknya sudah halal, tetapi para pengusaha yang punya beberapa pabrikan itu juga pengen juga supaya apa? Supaya mereka ramah lingkungan, dibuktikan legalitasnya dengan sertifikasi Green Company atau apa itu yang intinya dari MUI, Green Industry dari MUI. Nah itu kita selalu bersinergi dengan pemerintah, dengan MUI, terutama yang ada di Jawa Timur. Kita bersinergi untuk mensupport kegiatan apa yang dijalankan, terutama berhubungan dengan pemuliaan lingkungan. Apakah nanti programnya dari MUI untuk menanam pohon di mana? Nah, kita juga wajib itu memberikan kontribusi. Oke, kita memberikan bantuan berapa ribu. Nah, gitu, berapa ribu. Pohonnya. Berapa ribu uangnya. Pohonnya. Tapi banyak. Gitu. Agendanya rencananya akan Eco Award MUI Jawa Timur. Masya Allah. Luar biasa. Jadi sudah kita buatkan panduannya. Tinggal beliau ngecek sekarang. Beliau ngecek dulu sekarang ya. Sambil bikin surat tadi. Cek and recheck. Akan disosialisasi di pesantren mana nyamannya biar beliau komunikasi dengan Romo Yai Mutawakil. Oke, boleh jawab Kopdar. Ini kita masih akan ngobrolin lagi ya. Kita lanjut ke Gus Ubed dulu. Tadi melihat, wah tadi dari Prof Jojo sudah ada program-program seperti itu. Tadi ada Green Industry, dari Mas Hendro juga siap untuk mensupport. Nah, sudah boleh di-spill belum ini MUI Jawa Timur ini, apakah ada ini tadi ada spill-spillan program-program terbaru habis ini, atau mungkin apa yang bisa kita tiru dari sekarang dari jamaah Kopdar yang ada di rumah untuk mensupport MUI Jawa Timur untuk memuliakan lingkungan? Tentunya ya kita seperti ini tidak bisa berjalan sendirian. Maka sebagai khadimul ummah, pelayan umat kan gitu kan, kita khadimul ummah, kita itu harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat,
Maka penyadaran masyarakat itu menjadi super penting untuk sadar lingkungan, sadar bahwa kita itu hidup di lingkungan yang nyaman, itu wajib. Karena apa? Lil wasail hukmul maqasid. Jadi untuk kita memperoleh ibadah yang khusyuk, yang nyaman, itu adalah syaratnya lingkungan bersih. Makanya begini Mbak, ketika kita belajar fikih, hukum Islam yang paling awal dipelajari adalah bab toharoh, yaitu bersuci. Pertama kita sucikan dulu kita dari hadas, dari kotoran-kotoran, kemudian tempat kita untuk ibadah, kemudian lingkungan kita. Itu adalah ulama-ulama itu mengatakan bahwa bersuci, menjaga lingkungan itu menjadi prasyarat bagi diterimanya ibadah yang kita lakukan. Wah, Masya Allah. Makanya harus hati-hati sampean itu. Ini. Bahwa lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman menjadi prasyarat diterimanya ibadah yang kita lakukan. Untuk itu apa? Tanggung jawab ini. Ini airnya harus suci dan mensucikan. Oke. Awal itu fikih. Ternyata ya jamaah kopdar, kita bisa melihat tadi kalau misalnya kita belajar fikih pun yang paling pertama kita pelajari adalah toharoh alias bersuci. Nah, jamaah kopdar tadi alhamdulillah. Tapi dari Gus Ubed sudah diberikan nasihat bahwa semua yang di masyarakat nih ya harus ikut berkolaborasi, harus ikut mendukung program dari MUI Jawa Timur. Nah, tapi Prof Jojo, ini saya curhat sedikit. Ini mungkin dari anak-anak yang muda-muda, ini kan kadang itu mager ya. Atau mungkin nggak cuma yang muda-muda, tapi ada beberapa jamaah kopdar yang mager, malas gerak untuk memuliakan lingkungan. Itu seperti apa, Prof? Ini soalnya perlu teladan. Untuk itu sing tuwa-tuwa iki ya ojo menengahin ono arek-arek mati. Iya. Mulane pas hari-hari libur, pas ulang tahun, gerakannya sedekah oksigen. Sedekah air. Kan sedekah. Tanam pohon itu sedekah air ya, karena akarnya menyimpan air. Juga sedekah oksigen karena nanti seluruh rerimbunannya itu menghasilkan oksigen. Dimotivasi sing tuwek bergerak. Untuk sungkan arek nom-nom itu tidak bergerak, itu pertama. Kedua, kita mengajarkan begini. Saya percaya bahwa Gen Z-nya Nahdlatul Ulama ini rajin bergerak. Rajin. Nggak ada yang malas. Mau sholat 5 waktu berjalan, berarti lah berjalan aja. Terus semua pegang HP. Betul. Cari ini lo gerak terus. Ya, hari ini. Tapi gimana geraknya itu diinstal dengan program lingkungan. Contoh, nganggur-nganggur, loh kayak ngene iki lho, wayahe ngene iki, kayak konsolidasi toh ini anak-anak ini. Konsolidasi buat konten-konten lingkungan. Gawe konten-konten apa dimuat di berbagai aplikasi itu bahwa dia secaya posisi di Jalan Darmo depan studio TV 9. Saya sedang merawat pohonnya. Kan gitu. Saya sedang bersih-bersih. Saya sedang mengerjakan apapun yang itu bisa menginspirasi. Dan itulah betapa pentingnya umat ini teladannya ada, diberi pelajaran terus-menerus, dan yang orang tua jangan bosan-bosan. Sama dengan ngajak anak sholat subuh itulah bangun subuh, anaknya lah ono repot. Tapi itu tidak boleh berhenti. Yuk, tapi diteladani wong tuane ya berangkat nang masjid sholat subuh kan. Kalau kemudian anaknya dikongkon berangkat bapaknya kelonan. Nah, kelonan. Enggak, kemulan. Oh, enggak kemulan. Loh ini kerumune wong tua. Iya, keliru tadi ya sensornya. Oke. Padahal ya iya maksudnya. Jadi iya, berarti kadang itu bukan teladan. mager tapi butuh teladan. Teladan, kemudian memberi contoh dan ayo kita dorong bila perlu difestivalkan di MUI bersama TV9. Siapa membuat konten kreatif lingkungan, kita kasih festival. Nah, itu salah satu ide menariknya ya. Nah, oke jamaah. Pembiayaan Nadia pengusaha. Iya. Setuju. Langsung kita tahu. Setuju ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dari
pengusaha sendiri, sosok pengusaha sendiri, dari sudut pandang pengusaha sendiri melihat tadi ada disebutkan juga teknologi, ada unsur teknologi ini untuk memuliakan lingkungan. Anak sekarang. Gimana Mas Hendro? Iya, betul. Teknologi seperti disampaikan Prof. Jojo tadi bahwa sekarang digitalisasi itu sudah merambah kemana-mana. Betul. Ya, terutama anak-anak yang muda itu memang betul bahwa anak muda ini sebenarnya bukan mager. Mereka ini anak-anak yang terutama yang milenial atau Gen Z ini belum siap menjadi leader, tapi jadi follower. Maka harus ada leadernya tadi. Harus ada leader, harus ada panutan. Harus ada panutannya. Kalau sudah ada panutannya, maka dia bisa ikut. Nah, sekarang kita itu bagaimana cara pendekatannya saja terhadap anak-anak yang masih milenial Gen Z ini. Mereka ini kan senang sesuatu yang heboh, yang viral begitu kan. Nah, Prof. Jojo menyampaikan bahwa ayo yang bikin konten kreator, siapa yang bisa membuat konten terbaik untuk kegiatan lingkungan, tema lingkungan, nanti kita berikan rewardnya. Nah, kita bekerja sama dengan MUI, ayo kita sama-sama menjalankan kegiatan itu supaya tingkat kesadaran terhadap lingkungan itu bisa dimulai dari masih dini lah, usia dini lah. Kita bikinkan rewardnya gitu. Itu menarik itu. Iya, menarik sekali. Kita support nanti. Barangkali habis ini kejadian beneran ya, kita doakan bersama-sama. Amin. 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 Itu festival lingkungan. Dan diliput TV 9. Iya, oke, jamaah Kopdar langsung. Ini sebelum kita tutup, ini kita kasih pesan-pesan dulu ya. Kita kasih motivasi dulu untuk jamaah Kopdar supaya nanti bisa semangat untuk memuliakan lingkungan. Kita mulai dari Prof. Jojo. Silakan Prof. Jojo. Masya Allah, jamaah Kopdar yang ringan-ringan saja, mulainya memberikan keteladanan lingkungan. Yuk, setiap minggu belajar ngajak anggota keluarga resik-resik sekitar rumah. Ya tahu sederhana toh. Kamar mandi diresiki, bento ada kuman-kuman, bangun tidur ditoto spray ini, arek-arek itu ringan. Wudhu di rumah, airnya jangan boros-boros. Karena apa? Air tawar dunia itu hanya 2,5%. Karena 97,5% itu asin di dunia. Dan yang 5%, yang 2,5% itu diperebutkan 7 miliar orang. 7 miliar orang. Nah itu kurang tetes, Mbak. Untuk itu yuk kita hemat. Untuk program bulan depan kita lanjutkan. Untuk itu jangan pernah pindah channel kecuali di TV 9. Iya. Promosi. Bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Oke, berikutnya. Ini nggak apel kalau nggak dapat fatwanya Oh Gus iya. ini. Boleh Gus, silakan Gus. Ketika kita itu punya komitmen menjaga lingkungan, itu menjadi wasilah, menjadi sarana kita untuk masuk surga. Nah, ini kan banyak hadis yang menjelaskan bahwa peduli terhadap lingkungan itu pahalanya luar biasa besar. Contoh, ada kerikil di jalan, kita singkirkan agar jangan sampai orang lewat itu kesandung. Ada duri, kita singkirkan. Itu termasuk bagian kecil kita itu merawat lingkungan, sehingga ketika kita merawat lingkungan, menjaga lingkungan kita dengan niat ibadah kepada Allah, maka insya Allah amalan-amalan yang kita lakukan secara ikhlas untuk menjaga lingkungan itu bisa menjadi sarana kita diterima amal ibadahnya oleh Allah. Itu menjadi wasilah kita masuk surga Allah. Luar biasa kan? Menjaga lingkungan, ini tiket masuk surga. Gitu loh. Masya Allah, luar biasa. Nah, kurang afdol kalau masuk surganya nggak bareng. Pengusaha. Apalagi harus sama pengusaha. Nah, ini boleh Mas Hendro, mungkin bisa disampaikan juga harapannya, terutama untuk pengusaha-pengusaha Nahdlatul Ulama dimanapun berada ini, supaya ikut memuliakan lingkungan. Silakan Mas Hendro. Baik, terima kasih Sobat Kopdar semuanya, bahwa kita semuanya harus mencintai lingkungan, terutama tadi seperti yang disampaikan bahwa ketika melihat sampah jangan dijadikan masalah, tetapi itu adalah sebuah berkah. Masya Allah. Nah, sampah menjadi berkah, berkahnya apa? Terutama anak-anak yang muda ini bisa menjadi entrepreneur,
dia jadi pengusaha di rumah sendiri dengan menjadikan sampah ini didaur ulang menjadi sebuah produk yang value-nya tinggi melalui apa teknologi yang digital, e-commerce ya, bisa dipasarkan di situ. Dan kita pesan kepada seluruh pengusaha NU yang ada di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia pada umumnya, jangan lupa bersedekah. Sedekahlah yang banyak supaya rezekinya lancar, usahanya lancar, bekerja sama dengan MUI untuk memuliakan lingkungan. Masya Allah. Jadi memunguti sampah itu tiket masuk surga. Oke, terima kasih banyak Profesor Jojo, Kusuma dan juga Mas Hendro. Tidak lupa terima kasih juga untuk MUI Jawa Timur ya, sukses selalu untuk LPLHSDA dan semua program-program untuk memuliakan lingkungannya. Karena memang MUI tidak bisa bergerak sendiri, semua masyarakat harus ikut berpartisipasi. Terima kasih Jamaah Kopdar sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saksikan kita terus mulai Rabu sampai Jumat mulai pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ida Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng, arak-arak pintar.